الحمد لله حق حمده حمدا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله ولد بمكة المكرمة ثم هاجر إلى المدينة المنورة لإعلاء كلمة الله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة وبعد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha baik kembali menghimpun kita di hari, tempat, momen yang baik bersama orang-orang yang sama mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha membalas segala kebaikan sekecil apapun. Mudah-mudahan kita baiknya bukan karena tempatnya, bukan karena harinya, bukan karena bulannya, bukan karena momen ajakan, dan bukan pula ingin disebut, dianggap, dipersepsikan baik. Tapi satu yang jadi alasan yang senantiasa kita pegang, kita latihan menjadi baik, satu alasannya hanya karena Allah yang maha baik, yang kebaikannya tidak tergantung baik buruk hambanya, baik buruk keadaannya. Allah akan tetap maha baik walaupun kita sedang tidak baik. Allah akan tetap maha baik walaupun semua hambanya tidak menyembahnya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang layak disembah. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, orang yang aslinya baik, di tempat yang baik dia makin baik, di tempat yang tidak baik sekalipun dia tetap baik. Tapi kalau memang softwarenya aslinya dia tidak baik, di tempat yang baik sekalipun dia tetap tidak baik, dan di tempat yang tidak baik dia makin profesional, makin advance, makin ke depan ketidakbaikannya. Mudah-mudahan kita baik hanya karena Allah yang maha baik. Bahagia, senang setelah kita berbuat baik. Ada satu yang mesti kita camkan, mesti naik level rasa bahagianya. Bukan saja karena kita setelah selesai melakukan kebaikan, tetapi bersyukur kepada Allah kita dipilih untuk melakukan kebaikan itu, dan ada orang yang mau menerima kebaikan yang kita lakukan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, khatib mewanti-wanti, mewasiatkan, mengevaluasi diri, khatib pribadi mengajak jamaah semua untuk sama-sama kita melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita untuk kian mau taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa jatah amanah usia yang masih ada, di sisa jatah amanah nafas yang masih terhembus. Mudah-mudahan makin taat, takwa kepada Allah, berupaya manfaat kepada hamba-hamba Allah, kepada lingkungan umat masyarakat semesta menjadi rahmat. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, di dalam ruangan masjid ini adem, di luar itu tadi panas, sampai sekarang masih panas. Biarpun panas di luar, yang penting adem di dalam, adem di dalam hati. Kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, seberisik apapun di luar, dunia nyata, dunia kerja, sosial media, jangan sampai kedamaian, kebahagiaan di dalam hati terusik. Segaduh apapun di luar, dunia nyata, dunia kerja, sosial media, jangan sampai apa yang di dalam menjadi keruh. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, 1 tahun kita berpisah dengan tahun Hijriah, 1 tahun pula usia kita bertambah secara jumlah, berkurang secara jatah. Di sisa jatah amanah usia yang masih ada, mudah-mudahan makin taat kepada Allah, berupaya manfaat kepada hamba-hamba Allah, kepada lingkungan semesta, masyarakat, umat menjadi rahmat. Dari sekecil-kecilnya amanah peran kehidupan yang kita emban, berupaya kita manfaat dan menjadi rahmat bagi yang lain.
Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Pergantian tahun Islam, tahun Hijriah bagi kita bukan sekedar pergantian tahun biasa, tetapi ada satu makna yang mesti kita renungkan, kita upayakan dan meningkat setiap tahunnya. Di setiap kita diingatkan ulang terkait peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Untuk itu, karena peristiwa hijrah dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan titik tolak kemenangan yang gilang gemilang tanpa pertumpahan darah, yang merupakan simbol transformasi besar-besaran yang kita semua mesti mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya untuk dibawa kepada transformasi diri, family, institusi, korporasi dan seterusnya, agar supaya terjadi transformasi perubahan menuju kebaikan yang signifikan, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga 3 hal ini yang kita insya Allah akan pegang berkaitan dengan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang mudah-mudahan hari-hari yang kita jalani menjadi hari-hari yang penuh arti, hari-hari yang penuh makna, bermakna di dunia, dan tentunya pasti bermakna, bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 3 kesadaran yang mesti kita install untuk menjalani hari-hari di sisa yang masih tersedia ini. Yang pertama, sadar niat. Hadis berkaitan niat, asbabul wurudnya sebab-sebab turunnya berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Abu Daud mengomentari hadis ini. Hadis ini adalah sama dengan niat, sama dengan setengah agama. Karena agama dimensinya 2, dimensi zahir dan dimensi batin. Dan niat adalah dimensi batin. Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari hadis ini bahwa niat sepertiga ilmu, karena dalam beragama, beramal itu 3 dimensinya. Dimensi perbuatan, dimensi fisik, dimensi lisan, dan dimensi hati. Dan niat berada dalam dimensi batin, dimensi hati. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Al-farqu bainal adah wal ibadah. Yang membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah adalah kata kuncinya di niat. Makan, yes, itu kebiasaan. Musyrik, munafik, agnostik, yang tidak percaya Allah, yang mengkhianati Allah, yang tidak percaya Allah Tuhan sama sekali, tidak percaya, sama melakukan makan, minum, jalan-jalan, kongko, healing, dan seterusnya. Bagi kita orang beriman, semuanya harus menjadi ibadah. Ibadah ritual formal, semisal sholat gak lama, 5 menit, 10 menit selesai. Di luar itu, yang paling lama apa? Di jalan, di komunitas, di tempat kerja, dan seterusnya. Di waktu yang kita banyak melakukan aktivitas itu di luar ibadah formal, harus menjadi ibadah. Syaratnya 2, 1, benar niatnya, benar caranya. Niatnya lillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, beramalnya menggunakan SOP Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah adalah niat. Bagi kita, kegiatan yang mubah saja menjadi ibadah asal benar niatnya. Semisal makan, semisal minum, semisal tidur, semisal kerja, dan seterusnya. Minum, makan, jika tidak diniatkan berarti hanya sekedar perbuatan biasa saja, kebiasaan saja. Tapi kalau benar niatnya, diniatkan, 1, niat untuk memberikan hak kepada tubuh, niat menjadi obat atas penyakit zahir dan batin, niat supaya tubuh bisa kuat, bisa sehat, bisa kuat untuk ibadah dan amal soleh, maka dia akan dapatkan itu. Kenapa? Karena diniatkan untuk itu. Tidur, jika diniatkan, SOP-nya menggunakan SOP Rasulullah SAW, baca wudhu, melakukan wudhu, kemudian baca doa, dan seterusnya. Diniatkan jadi memberikan hak kepada tubuh, diniatkan supaya tubuh menjadi kuat, bisa taat ibadah kepada Allah, manfaat kepada hamba-hamba Allah, maka dia akan dapat itu. Kenapa? Karena diniatkan untuk itu. Maka khotib mengajak, dikampanyekan di berbagai kesempatan. Pada saat kita makan, pada saat kita minum, mari sama-sama kita niatkan
makanan dan minuman ini jadi obat atas penyakit zahir dan batin. Khawatirnya jika tidak diniatkan untuk itu, naudzubillahi min dalik, kita akan sampai kepada kondisi makan obat jadi makanan dan jadi minuman. Kenapa? Karena pada saat makan tidak diniatkan jadi obat. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, sadar umur, jangan nganggur. Sadar usia, jangan sia-sia, apalagi berbuat dosa. Bagi kita pilihannya dua. Kalau tidak, pahala atau dosa. Bahkan bagi seorang muslim, sia-sia pun dihindari. Bukankah ciri kebaiknya seseorang, keislaman seseorang dinilai dari apakah dia sia-sia atau tidak? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari tanda kebaikan Islam seseorang, dia menjauhi kesia-siaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qallu may yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 dan 70 dan sedikit yang melewati itu. Apapun agamanya, apapun budaya, dimanapun dia lahirnya, sebagai apapun, tua muda, dipakai ngeluh, dipakai ibadah, dipakai taat, dipakai maksiat, dipakai bahagia, dipakai sengsara, pasti mati. Umur seperti es batu, dipakai tidak dipakai pasti mencair dan pasti mati. Jamaah salat Jumat, hamba mulia pilihan Allah Jalla Jalaluh, sadar umur, jangan nganggur, sadar usia, jangan sia-sia, apalagi berbuat dosa, harus menjadi pahala. Yang ketiga, sadar amal, harus jadi bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan panjangnya perjalanan setelah kehidupan di dunia ini mengharuskan kita memperbanyak perbekalan. Banyakin bekal, kurangi beban agar ringan perjalanan. Kepulangan kepada Allah, pulang yang tidak bisa diulang. Kembali kepada Allah, kembali yang tidak bisa direvisi dan tidak bisa diulang kembali. Segagal-gagalnya kita di dunia, masih ada kesempatan untuk mengulang, untuk remedial dan seterusnya. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum sampai tenggorokan, selama kita masih menuhankan Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ila ma nahallahu an. Berhijrah berarti berpindah, berubah, menjauh dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan baik sehari, 2 hari itu gampang, tapi menjadi baik selamanya itu butuh perjuangan dan pastinya memohon doanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat istiqomah dalam grammar bahasa Arab, kalau ada satu kalimat ditambah alif sinta, tambahan alif sinta sama dengan memohon. Goparo ampunan, istighfar memohon ampunan. Istiqomah daripada koma ditambah alif sinta, istiqomah artinya memohon, dikokohkan agar tegak lurus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga husnul khatimah. Semoga Allah menolong kita semua istiqomah beramal hingga ajal, istiqomah beramal saleh beribadah hingga husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.